Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua jamaah Mushola Al-Falah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Ajis Muslim, dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan semuanya sehat, barokah, panjang umur, dan selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pengajian, mari kita membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita semuanya dijadikan Allah anak yang sholihin wassolihat, dzurriyyatin thayyibat. Dan kita mohon pada Allah pada saatnya kita meninggal dunia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan mu'tihah wa nuqaddimu ali abibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in summa ila arwa'il ulama'il mutaqaddimin khususan ila arwa'il sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila ruhil ulama'il mutaakhirin khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi jahannam salam summa ila ruhi summa ila ruhi Kang Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haji Siti binti Mahmud summa ila ruhi Haji Jailani bin Haji Muhammad summa ila ruhi Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad summa ila arwahi jami keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir yassir muradana wa sahhil muradana bi fadlikal wasi' waghfir dhunubana wastur 'uyubana wa asil maqasidana wa akhtim lana bi khatimatis sa'adah
واجعلنا بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca qiraatul mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maklumat yang pertama, besok Selasa malam Rabu kita diundang oleh guru kita Alhamdulillah Imam Abdul Santos SPDI dalam rangka 40 hari Ibunda Hajah Maisarah binti Kang Samit yang tidak ada wujud. Mari sama-sama kita hadiri undangan beliau. Kemudian undangan yang kedua nanti Sabtu 25 November 2023 insyaallah melalui di rumah beliau. Insyaallah nanti akan dihadiri oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arshi dari Jakarta. Qorinya nanti insyaallah dari Babelan alumni Brunei Darussalam Kiai Haji Min Fadillah. Dia satu leting dengan Kiai Abdul bin Said. Biasanya kita kalau mau itu selalu ambil bin Said. Untuk tahun ini kita ambil beliau. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang korban dan akikah. Kalau akikah itu pasti berkaitan dengan bayi yang dilahirkan atau anak. Sekarang lanjutnya masih terkait dengan anak. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yusannu ayu adzana fi uzunil mauludil yumna hina yuladu wa ayyuhannika al mauludu bitamrin fayumabdi'u wa yudalliku bihi hanakahu dakhila famihi liyanzila minhu syai'un ilal jawfi fa illam yujad tamrun farutobun wa illa fa syai'un hulwun. Wa yusannu dan disunahkan apa sing disunahno ayu azana yen to den azanake apa fi uzunil mauludi ing dalam kupinge bocah sing lagi dilahirno al yumna kang tengen. Paham? Disunahkan mengazani telinga anak yang baru dilahirkan. Telinga yang mana? Al yumna yang kanan. Disunahkan mengazani telinga yang kanan. Aywa yuqimu fil yusra. Begitu juga disunahkan untuk qomat di telinga yang kiri. Telinga kanan bocah baru dilahirin diazanin, telinga yang kiri dikomatin. Ya. Alasannya apa? Ada hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmizi bahwasannya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu azan di telinganya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain.
ketika dilahirkan oleh ibu beliau Sayyidah Fatimah. Agar anak kita yang baru dilahirkan juga betul-betul ditancapkan ketauhidan di hatinya. Nah, ini dalilnya ini. Waliyakuna i'lamahu bitauhidi awwala ma yuqarri'u sam'ahu hina qudumihi ila dunya. Di antara hikmah anak yang baru lahir itu diazanin kuping kanan dan dikomatin kuping kiri, ketika dia baru dilahirkan ke dunia, adalah menancapkan ketauhidan di hatinya. Jadi pertama kali yang didengar sama bocah baru lahir adalah kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajannya gitu aja, jangan kencang banget budak ntar baca. Ajannya asyhadu an la ilaha illallah, itu menancapkan ketauhidan. Ketika anak baru dilahirkan, disunahkan, diazani dan diqomati, agar pertama kali dia hadir ke dunia ini, kalimat pertama yang didengar adalah kalimat tauhid, kalimat Allah. Maka begitu juga ketika dia meninggal dunia, kama yakunu akhiru ma yasma'uhu bitalqini 'inda khurujihi minha fa innahu warada laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, ini dalilnya. Begitu juga disunahkan ketika dia keluar dari dunia ini, ketika dia meninggal dunia kan dikuburin tuh. Maka di kuburannya juga disunahkan untuk ditalqin. Ditalqin itu artinya diajarin. Termasuk diantaranya diajarin dengan kalimat tauhid, azan juga. Jadi lahir diajanin, mati diajanin. Ini kita orang-orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Banyak orang-orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi nggak mau mempraktekkan yang kedua. Yang kedua itu apa? Ketika mati diazanin. Kata nggak ada dalilnya katanya. Kalau lahir diazanin is okay, karena Nabi melakukan itu. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain diazani oleh Rasulullah, maka itu jadi satu kesunahan. Tapi kalau mati kok diazanin gak ada dalilnya katanya. Saya sampaikan menurut kaidah fikih, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan berarti terlarang, bukan. Banyak hal yang tidak dilakukan Nabi. Al-matsruku la ya'ni an-nahyu. An-nahya, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu bukan berarti larangan, bukan. Ada sahabat sholat terus bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, terus bacanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat, hadisnya sahih. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi. Habis sholat Nabi tanya, siapa tadi itu yang ucap hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat tunjuk jari, saya ya Rasul, dan saya nggak punya niat apa-apa kecuali kebaikan. Kata Nabi, oh enggak apa-apa,
Malaikat di atas ada 12 malaikat sibuk mencatat pahala buat kamu. Oh, itu dikerjain nggak sama Nabi? Tidak. Bahkan Nabi nggak pernah menyuruh. Al-matsruk, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, la yakni tidak berarti apa al-matsruk an-nahya, suatu larangan. Al-matsruk la yakni an-nahy. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi bukan berarti satu larangan. Bukan. Bahkan tidak pernah diajarkan, tidak pernah diperintah dalam sholat lagi. Dalam sholat. Nah, itu tidak disalahin Nabi. Nah, kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ngikutin guru-guru kita. Kongke Nur Ali guru kita, Kiai Haji Mukhtar Tobroni, ini ulama-ulama Bekasi. Kiai Haji Muhajirin, Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Ahmad Muhajir. Di sini ya banyak, ya, mungkin saya nggak kenal di sini. Yang saya tahu Kiai Haji Dadang Mukhlis, yaitu kiai-kiai kita yang sudah wafat, kita ikutin. Manik tada aliman laqiyallaha saliman. Ngikutin orang alim, ikutin kiai, ikutin orang yang ngerti agama, itu pasti selamat dunia akhirat. Maka jangan menentukan ajaran agama berdasarkan pendapat kita sendiri. Jangan. Ikutin ulama aja. Gandulin ulama. Selamat. Manik tada aliman laqiyallaha saliman. Ngikutin ulama, selamat. Ini jelas sekali. Kama yakunu akhiru ma yasma'uhu bitalqihni 'inda khurujihi minha fa innahu harada lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang baru dilahirkan disunahkan diazani, ketika dia mati juga disunahkan diazani. Sunahin, ajanin orang mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan kalau bisa orang yang terdekat, anaknya, abangnya, adeknya, ponakan. Nah kalau punya anak kagak bisa azan kan repot. Azan doang kagak bisa, kebalik. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, kagak pernah azan. Kebalik, bolak-balik. Dan ngajarin azan, jadi disunahkan. Saya anak pertama saya waktu lahir yang ngajarin mengaji ajiz. Ya, mengaji ya. Karena saya ada di Mekah. Anak pertama lahir saya menjelang wukuf di Arafah. Terus zaman dulu belum ada WA, adanya MMS, bukan SMS. MMS ya, ngirimin foto. Dan nyampainya bukan ke HP saya, ke HP teman. Karena HP saya nggak ada begitu, nggak canggih. HP-nya HP agak ada gitu-gituan. HP cuma bisa SMS sama telepon doang. Dulu masih miskin dulu. Kalau sekarang udah belum. Kata Bang Mandra, sombong amat gitu. Iya dulu HP-nya masih jadul banget. Jadi nyampainya ke HP teman. Bayi pertama ngeliat tuh dari HP teman. Jadi saya orang keberapa gitu, teman saya duluan lihat anak saya dikirim. Yang ngajarin mengaji ajiz itu. Karena begitu saya mau berangkat ke Arafah, anak saya lahir. Terus saya namain di Arafah itu ada masjid namanya Masjid Namirah. Indah, megah, cuman dipakainya setahun sekali doang kalau giliran wukuf di Arafah. Nah ini Namirah kok cakep ini. Saya namain anak saya Namira. Kenapa tidak Namirah? Kebuatan bahasa Arab. Lagi neneknya namanya kan Maisarah. Ntar Namirah, roh, sama neneknya. Dipanggilnya roh. Namira. Saya tambahin Nailal Hijab. Namira itu kalau nanya panjang, mimnya pendek. Namirah. Artinya wanita yang mulia.
Kalau nanya pendek, mi-nya yang panjang. Namiro, wanita yang suci. Kalau pendek semua, namiro, macan tutul betina. Oh, mantep. Mantap. Terus katanya ini sih nggak ada dalilnya ya. Orang kalau anak pertama itu bapaknya tidak nungguin saat dilahirkan, begitu bayi dilahirin bapaknya kagak ada, ntar anak kedua ketiga katanya begitu juga. Itu tidak benar. Sebab anak kedua saya nungguin, anak ketiga ya saya juga nungguin, dan saya yang ngajanin. Anak pertama doang Bang Haji Ajis yang ngajanin. Terus begitu juga katanya kalau orang tua meninggal, orang tua yang pertama meninggal, anaknya kagak ada. Ntar orang tua yang kedua meninggal, anaknya kagak ada lagi. Tidak benar, itu mitos, tidak benar. Banyak orang yang orang tua pertama meninggal dia kagak ada karena lagi di luar kota, begitu yang kedua ada. Banyak, tidak benar. Yang kayak gitu ya nggak usah dipercaya itu. Titik. Faidatun, ada satu faedah, sesuatu yang bermanfaat buat kita. Nukila ani Syekh Ad-Dairabi, diterangkan oleh Syekh Ad-Dairabi, dinukil, diambil keterangan ini dari Syekh Ad-Dairabi. Ini yang saya baca kitab dalamnya nih, yaitu kitab Al-Baijuri. Annahu, sesungguhnya, yusannu, disunahkan ayyaqra'a fi udhunil maulidil yumna surah inna anzalnahu li'anna man fa'ala bihi dzalika qaddara yuqaddiru lam yuqaddirillahu alaihi zinatul umrihi qala hakadza aqadnahu an masyayikhina. Disunahkan sesudah diazanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri, ditambahin dibacain di kuping kanannya surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena hikmahnya adalah li'anna man fa'ala bihi dzalika, sesungguhnya orang tua yang mengamalkan itu dibaca inna anzalna di telinga anaknya yang baru dilahirin, telinga kanan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, insyaallah anak itu akan ditakdirkan oleh Allah tidak bakal berzina sepanjang hidupnya. Dijaga. Kalau dia perempuan tidak akan jadi pelacur. Kalau dia laki-laki kagak doyan sama perempuan model begitu. Ini penting banget ini. Anak kita baru ingat-ingat. Ini kan enak yang ngaji begitu. Di kitab-kitab yang lebih besar disunahkan juga bacain surat Qul Huwallahu Ahad, yaitu surat apa? Al-Ikhlas. Jadi urutannya begini. Kuping kanan diazanin, kuping kiri dikomatin, balik lagi kuping kanan dibacain Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali. Terus baru bacain inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh, dibacain. Hikmahnya luar biasa buat anak kita. Dibacain. Terus disunahkan juga ada doanya. Doanya apa? Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya u'izuha bika, mohon ya Allah berikanlah perlindungan untuk istri saya. Kalau yang doa dia, istri yang baru melahirkan. Wa dzurriyyataha, dan anak yang baru dilahirkan, ya Allah saya minta perlindungan minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Doa itu diapalin. Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bahkan doa ini juga disunahkan dibaca buat kanten baru habis akad nikah, bukan hanya habis beranak. Cuma jarang dipraktekin di daerah kita.
Kalau di daerah-daerah tertentu semacam di Kudus dan lain-lain itu di kawasan pesantren diamalin. Begitu nikahin anak kita nih. Udah siap tong? Siap Pak? Ya, Bapak nikahin ya. Iya. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya. Siapa namanya sebut. Dengan mas kawinnya ini. Tunai. Dijawab sama dia, saya terima nikahnya dan kawinnya si ini binti si ini dengan mas kawinnya tersebut tunai. Gimana sah? Sah. Kan doa itu Allahumma alif macam-macam. Alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, kan gitu deh tuh. Nah, terus disunahkan perempuannya baru datang. Ya, kalau lagi akad nikah nggak usah, belum jadi istrinya. Kalau kita kan belum jadi istri udah dijajarin dua, palanya di longsong lagi. Pakai jilbab dua-duanya, itu bid'ah. Kalau orang sekarang belum jadi istrinya udah dijejerin, udah ditaruhin jilbab dua, belum sah. Ntar habis akad nikah suaminya nyamperin, di mana calon mempelainya? Ono di dalam kamar, paranin ke kamarnya, jemput istrinya, lah itu diantaranya pegang ubun-ubunnya. Allahumma inni u'izu abika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, itu doa dari Al-Qur'an itu. Dari Al-Qur'an langsung. Ya Allah, saya minta perlindungan untuk istri saya ini dan juga untuk anak-anak yang dilahirkan kelak, minta perlindungan minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, itu pertama kali suami menyentuh istrinya, dibacain doa. Terus malam pertama, nah, lain lagi ceritanya. Baca Yasin 41 kali. Terus baca Yasin, baca tahlil 1000 kali. Begitu kelar jam 7 pagi. Bininya ngambek. Ngapa? Lah kagak dicemek-cemek, lakinya baca Yasin. Ada sahabat Nabi itu yang bininya ngelapor sama Nabi. Jadi kalau malam itu suaminya tahajud, zikir sampai subuh. Begitu subuh siangnya puasa. Nah, istrinya dianggurin, nggak pernah disentuh sama sekali. Namanya perempuan, nggak ada perhatian. Hari laki kan gelisah, kesel, marah. Akhirnya lapor ke Nabi, Gusti Nabi, saya ini istri dianggap apa? Loh, kenapa? Nah, ya istri katanya doang istri, kagak pernah dicemek sekali juga enggak. Kalau malam tahajud sampai subuh, wiridan baca Quran. Kalau siang puasa, mana tahan ya Rasulullah. Terus kata Nabi, panggil kemari suamimu, bilang aja saya mau bicara. Panggil. Sahabat itu kalau dipanggil sama Nabi, girangnya luar biasa. Kalau kita kan dipanggil sama Kiai, deg-degan. Apa ya? Kok saya dipanggil, ada apa ya? Deg-degan. Tapi kalau sahabat dipanggil sama Nabi, girangnya luar biasa. Girang luar biasa. Walaupun dia punya kesalahan besar. Karena pasti akan dinasehati, pasti akan didoain. Pasti. Girang banget. Bang, ya, abang dipanggil sama Nabi. Oh iya, ya girang banget. Langsung datang. Gusti Nabi, saya dipanggil. Iya betul, sini duduk. Kata Gusti Nabi, apa benar kamu setiap malam itu tahajud terus sampai subuh? Betul ya Rasul. Apa benar kalau siang puasa terus? Betul ya Rasul. Apa alasannya? Karena saya pengen banget dekat sama engkau ya Rasul. Jadi saya pengen banget ntar di surga bareng sama engkau. Makanya malam saya tahajud, siang saya puasa, agar saya dekat sama engkau ya Rasul. Agar saya diridhoi sama engkau, kita bisa bareng-bareng di surga. Oh itu, iya. Nah, kata Nabi, saya punya istri. Kalau malam saya tahajud, tapi juga tidur sama istri. Kalau siang saya puasa, tapi juga kagak puasa. Artinya puasa, ya kagak puasa mulu. Ada yang tidak puasa. Misalnya Senin, Kamis puasa, selebihnya enggak. Jadi kalau kamu pengen dekat sama saya, kata Nabi, jangan tahajud mulu.
tahajud sekedarnya, istrinya juga perhatiin. Terus kalau siang ya puasa, ada juga kagak puasa, itu baru dekat sama saya. Jadi yang kamu kerjakan itu salah. Kalau kamu salah, kamu kagak bisa dekat sama saya ntar di akhirat. Ketakutan dia. Jangan ya Rasul, jangan. Saya pengen dekat sama engkau. Ya kalau pengen dekat sama saya, tahajud sekedarnya. Istrinya ditemenin tidur. Oh gitu. Ya udah ntar malam aja. Langsung. Nah begitu pagi harinya, istrinya datang. Rambutnya belum kering udah datang. Ya Rasul, terima kasih. Ada apa? Beres nih. Jadi gitu. Jangan punya istri dianggurin. Orang dandan dikatain, udah nih jangan kebuatan menor, lu mau dandan sama kagak sama baik. Lebihnya sakit hati. Biarin aja dia dandan. Kalau kebuatan menor diingetin, jangan menor neng, malu gitu. Jangan lu mau dandan kagak dandan sama baik. Kan sakit hati orang. Masak lah dikatain. Dia udah nyiapin gitu, udah luar biasa banget. Nyiapin makan, nyuciin baju, ngurusin anak, udah luar biasa istri itu. Luar biasa. Laki mah taunya apa? Nangkring doang. Lah kan kita kerja lah, emang kewajiban kerja, jangan diomongin. Emang kewajiban. Nyuci piring, ngepel rumah, itu gosok, bukan kewajiban istri. Saya ulang, bukan kewajiban istri, bukan. Kamu bapak-bapak itu boleh buka di kitab apa juga nggak ada. Nyuci, gosok, nyuci piring, ngepel rumah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Coba dah, berak kita jadi suami. Kerja juga, pulang kerja nyuci, masak, kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Bukan. Cuman karena istri kita sayang sama anak sama suami, yang bukan kewajibannya dikerjakan. Dia nyuci juga. Sebetulnya istri itu pembantu. Nyuci juga, gosok juga, ngepel juga, nyuci piring juga, ngurusin anak juga, macam-macam. Kalau kita punya kemampuan, cariin pembantu. ART, asisten rumah tangga, cariin. Minimal kalau tidak bisa di-cover semua pekerjaan, sebagian. Apa yang berat neng? Nyuci bang, saya udah kagak kuat. Pinggang sakit banget kalau ngangkat pakaian itu. Pakaian basah sampai saya bak. Apalagi habis nyuci itu baju abang pulang kerja oli mulu. Kewajiban kita nyariin pembantu. Ini hak ini. Saya kagak ngarang. Capek bang, udah oli mulu. Mesin cuci kagak kuat, digiles sayanya yang gak kuat. Cariin pembantu, oke pembantu ya kita cariin. Cariin dah kalau gosok sama saya bang dikit-dikit biar ada gerakan juga. Cariin masak saya biar saya bakti sama suami ngasih makan. Tapi nyuci piring, ngepel, sama nyuci baju, cariin orang. Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu kan kewajiban kita. Faktanya dikerjakan sama istri. Itu luar biasa berarti istrinya. Luar biasa. Makanya dalam agama tidak ada ceritanya seorang istri dituntut karena kenakalan suaminya. Nggak ada. Suaminya penjudi, penzina, pemabuk, penipu, koruptor. Istrinya sembahyang, istrinya ngaji, istrinya puasa, istrinya solehah. Itu istri langsung dipersilakan Allah mau masuk surga lewat mana aja, silakan neng kamu masuk surga. Itu lakinya kagak bener, nggak ada urusan, dia mah tetap bener, silakan. Tapi nggak bisa kita. Suaminya hafal Quran, rajin ngaji, ceramah ke sono kemari, dipanggil al-mukarrom, al-muhtarom, bininya kagak bener. Ngaji kagak, apa kagak, sembahyang ogah, dibilang sakit, makannya banyak. Ini kan istri ngeselin ini, sambar geledek. Lah begitu di akhirat lakinya ditimbang, wah cakep banget ini nilainya, mumtaz, 100 semua, masuk surga. Entar dulu, apa? Bininya kagak bener, dituntut dulu. Istri dipertanggungjawabkan. Nah, istrimu dikasih makan apa, yang halal apa haram. Istrimu
Udah diajarin apa belum? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ngajinya? Bagaimana baca Qur'annya? Lakinya ditanya. Ada laki yang bini mau ngaji kagak boleh. Dia jadi ngaji, ngaji segala. Diem-diem aja di rumah, begawe. Ya, jangan dituntut nanti kita di hadapan Allah. Yang cakep suaminya ngaji, istrinya ngaji, cakep, masuk surga bareng-bareng. Nah itu makanya ada doanya, Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Diapalin itu. Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu untuk istri saya ini dan anak yang dilahirkannya, berarti kan anak kita, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Titik didoain itu. Jadi kuping kanan diapain? Azan. Kuping kiri qomat. Balik lagi kuping kanan, qul wallahu ahad, bacain lagi inna anzalna, terus sama doa itu tadi. Kalau itu udah dikerjakan semua, lanjutannya wa ayyu annika al mauludu wa ayyu annika al mauluda bitamrin. Dan juga disunahkan tahnik dengan korma kering. Korma kering itu ya, korma banyak itu, korma ajwa yang paling bagus itu. Korma ajwa, korma kering. Ambil korma di mamah, itu namanya tahnik. Terus ambil yang bekas di mamah, taruh di langit-langit atas ini, tahnik ini namanya. Baik kita tahnik. Itu biar ada sebagian yang masuk ke perutnya. Apa sebabnya? Tafaulan. Rasulullah melakukan itu agar anak kita ngomongnya enak, sopan, anak kita penuh dengan kebaikan. Korma yang paling bagus korma ajwa. Makanya saya sering menyampaikan, kalau bapak punya cucu atau punya anak baru lahir nggak punya korma ajwa, minta sama saya bagi. Saya stok terus korma ajwa, stok. Beli ya di toko buah tuh banyak tuh, di apa namanya Sumarekon, banyak toko buah, atau di Harapan Indah yang bagus korma ajwa, yang premium. Bagus, kalau kagak beli online lebih murah malah. Nah itu pakai korma ajwa. Saya siapin itu selalu itu. Kalau ada yang kadang-kadang pada malu, pada takut bayar. Kagak, saya bagi korma ajwa, saya bagi. Nah, di tahnik. Yang paling utama lagi, yang mentahnik itu wali kalau bisa. Kiai besar, orang alim yang benar-benar soleh. Datang ke Kudus, ada Hadratus Syekh Buya Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani. Itu manusia. Cuma walaupun beliau manusia, saya punya keyakinan dosanya tidak ada, sangat sedikit, nggak ada. Wong tiap hari yang dipegang Al-Quran kok, zikirnya Al-Quran, tangannya seperti kapas, lembut, wajahnya bening. Nah itu kita datang ke sana, mohon Buya, kiranya ini bisa ditahnik anak saya, ntar di mamah sama beliau. Nah terus ditaruh di tempat, misalnya kalau anaknya kita bawa sekalian aja langsung di situ tahnik. Kalau enggak ya kita misalnya sendiri ke sono, nah ada tempatnya kita bawa pulang ke tahnik. Atau cari kiai lain. Kalau di Bekasi kita cari yang benar-benar soleh, yang benar-benar tekun. Jangan saya, jangan. Saya berapa kali diminta sama orang nggak pernah mau. Karena saya menilai diri saya belum soleh. Saya menilai diri saya belum benar, belum soleh dah, belum soleh, belum benar, belum soleh, belum alim banget ya kagak. Nah, cari yang alim, yang benar, yang soleh, yang kita benar-benar tahu track recordnya. Ya, kalau kagak nemu, nggak ada. Di Bekasi udah kagak ada kiai yang soleh, ya lesok gua. Ya, terus apa? Emaknya disuruh emaknya.
Kan emak membawa berkah buat anak. Nah, kalau di Jawa masih banyak kiai-kiai yang wali, tingkatan wali. Jawa itu luar biasa ya, sederhananya. Kayak Gus Baha itu kan, ya, menurut saya udah sekelas wali. HP kagak punya, hidupnya sederhana, masya Allah, bajunya kagak ada yang mahal. Ya potong aja udah begitu. Dia udah menunjukkan beliau tuh tidak ada kecenderungan sedikit pun kepada dunia. Hafal Quran, ahli tafsir, ahli fikih, hampir semua ilmu beliau kuasai. Atau pengen jauhan dikit datang ke Lasem misalnya, ada Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, hafal Quran, ahli fikih, ahli sejarah Islam, ahli tafsir, datang sana minta. Tadi Kudus ya, ada wali besar itu Buya Kiai Haji Muhammad Walid Nuha, atau adik beliau Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Masya Allah, biasanya kiai semacam itu nggak mau dulu. Ya jangan saya nggak pantas, jangan. Jadi paksa aja terus. Saya mohon Buya, saya datang udah jauh-jauh kemari, saya mohon. Akhirnya ntar mau. Nah itu yang barokah. Kalau yang kagak barokah, Kiai, saya pengen ditarik, wah datang ke tempat yang tepat. Mari. udah kagak manjur itu kan. Datang ke tempat yang tepat. Sini. Berapa banyak orang kena saya teknik. Wah. Terus bagaimana Kiai? Boesan di Sariawan. Nah, kiai-kiaian. Kiai-kiaian. Datang. Titik. Dari orang yang alim di teknik. Kalau tidak ada korma fa'ilam yujat tamrun farutabun. Kalau tidak ada korma yang kering, pakai korma basah, nggak apa-apa. Udah di apa itu blender misalnya, korma yang basah. Kalau tidak ada juga wa illa fasyai'un hulwun. Kalau korma kering kagak ada, korma basah kagak ada, pakai apa? Kayak yang manis. Madu yang paling bagus. Madu beneran, bukan madu yang lain. Madu colekin bibirnya atas. Jangan juwet. Korma kagak ada neng, udah pakai juwet aja. Lah bocah bohesan bibirnya. Lah juwet makan sepet. Lah iya sepet. Bocah kalau dikasih sesuatu yang sepet bukan manis, nyumpain orang mulu ntar udah gedenya. Nyumpain mulu ketahuan masih kecilnya bukan dikasih korma tapi dikasih apa? Juwet. Walaupun sesuatu yang manis juga jangan gula, bisa jangan gula. Jangan sirup, jangan gula. Ya madu yang paling bagus tuh madu. Agak punya madu, le beli apa mereka enggak punya? Le beli. Apa mereka enggak punya? Ya udahlah minta sama saya boleh madu, banyak madu di rumah. Titik. Nah itu caranya. Nah, teknik. Taruh. Berkah buat anak. Wa ayyasama yauma sabi wiladatihi. Dan disunahkan memberikan nama pada 7 hari kelahirannya. Bagaimana kalau belum hari ke-7 udah dikasih nama? Karena kan keluar dari bidan atau keluar dari rumah sakit udah harus bikin akte, kan gitu ya. Wa yajuzu tasmiyatuhu qabla sabi'i wa ba'dahu. Diperbolehkan memberikan nama sebelum 7 hari atau sesudah 7 hari. Sebelum 7 hari, kadang-kadang anak kita ya, anak kita berarti kan cucu. Anak kita ini mau punya anak. Lah itu udah nyari nama dari masa kandungannya baru 7 bulan udah nyari nama, ya kan ya? Udah nyari nama yang keren-keren deh tuh. Apa tahu namanya itu dari Google dicari itu. Iya dicari macam-macam. Masya Allah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau zaman dulu, orang zaman dulu Pak Haji, ya punya anak perempuan Khadijah namanya. Namanya siapa? Khadijah. Wah itu nama paling bagus, istri Nabi. Namanya siapa? Fatimah. Namanya siapa? Aisyah. Paling kagak tambahin depannya Siti, ya kan? Namanya siapa? Siti Maryam, Siti Maimunah, Siti Sofia, Siti Romlah. Nama-nama istri Nabi. Siti Aminah, ibunya Nabi. Sekarang udah kagak ada. Termasuk yang ngomong. Anaknya dinamain Namira. Bukan Khadijah, bukan Azizah. Tapi dia panggilannya Manun ya anak saya. Manun.
Bukan apa-apa. Waktu anak saya dilahirin itu lagi rame-ramenya kasus Manohara. Manohara tahu artis itu? Manohara Odelie Pinot kalau nggak salah namanya tuh ya. Yang punya suami orang Kelantan, itu pangeran dari Kelantan. Ya tahu beritanya? Punya TV apa kagak? Jadi anaknya dipanggil Manohara. Jangan dipanggil Mano. Kalau mau panggilnya Manun aja, Manun. Manun itu bahasa Arab artinya fadlun, anugerah. Manun artinya anugerah. Kalau Manohara jangan, ya artis. Jadi namain anak yang cakep. Kalau laki-laki ya paling bagus nama depannya Muhammad atau Abdul. Abdul Aziz, cakep. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdullah, nama-nama cakep itu. Muhammad, namanya cakep juga. Muhammad Suyatman, cakep. Muhammad Sawan, cakep. Iya. Muhammad Askaryono, cakep. Muhammad Jamil, cakep banget. Kalau Abdul Jamil, aja namanya Abdul Jamil. Jamil doang. Jamal, Jamil, cakep udah. Jamil mah kagak usah diartiin, udah pasti cakep. Emang artinya cakep. Iya. Ahmad Yani, Ahmad Muhammad sama saja. Haji Muhammad Zain, ya Allah cakep banget. Zain itu artinya perhiasan, keindahan. Muhammad Zain. Nama saya juga saya tambahin Muhammad Budi Santoso. Waktu dilahirin nggak ada, Budi Santoso doang. Nah, terus saya tambahin Muhammad Budi Santoso. Di Medland ujung Menteng Bang Haji ya. Orang kaya raya. Namanya Ngajio. Terus lagi ngaji saya bilang, "Tambahin Pak Haji, namanya Muhammad Ngajio." Langsung detik itu juga dia setuju. Ustaz, saya setuju. Besok langsung bikin bubur merah, bubur putih. Resmikan nama saya sekarang ada Muhammadnya, Muhammad Ngajio. Pondok Sani yang sering ikut saya juga Haji Dwi Usdianto. Saya tambahin Muhammad Dwi Usdianto. Seneng. Langsung beli namanya bebek bakar. Bagi-bagi. Iya, nasi ya. Ntar tambahin juga. Siapa depannya? Muhammad Hambali. Muhammad Hambali. Cakep. Jadi paling bagus nama yang diawali dengan Abdun atau apa? Muhammad. Nah, ini kita baca nih. Ini saya pernah bukan mengganti ya, tapi ya menggantilah. Di kampung saya itu ada tokoh masyarakat orang besar lah, namanya Abdul Bakir. Saya ganti jangan Abdul Bakir, Muhammad Bakir. Terus wasiat dia sama anaknya, ntar kalau gua mati, patok gua namain Muhammad Bakir, jangan Abdul Bakir. Ngikutin kata guru. Nah benar diturutin Muhammad Bakir. Tahlil malam ketiga kalau nggak salah. Ada ustadz ya, saya nggak sebut, itu nggak enak, fitnah nanti. Ini lagu apa sih? Nama orang udah cakep-cakep Abdul Bakir diganti-ganti itu Muhammad Bakir. Nama orang makin ganti-ganti segala. Udah itu udah cakep Abdul Bakir pakai ganti-ganti. Wah, saya diam aja. Saya nggak nyautin. Nah pas malam ke-7 tahlilnya yang ceramah saya. Nah ini dalilnya. Wa tahrumu at-tasmiyatu bi Abdil Ka'bah au Abdil Hasan au Abdin Ali au Abdin Ali. Wa kadza kullu ma udifa ilaihi bil ubudiyyah li ghairi asma'ihi ta'ala li ihamihi at-tasyrik kama fi syar'ir Romli. Jelas sekali. Illa abdun nabi fatuqrahu at-tasmiyatu bihi alal mu'tamad. Jelas sekali dalilnya. Kitab Al-Baijuri halaman 314. Kita baca. Wa ta'rumu dan haram. Haram, dosa besar. Opo at-tasmiyatu memberikan nama kepada anak bi Abdil Ka'bah dengan nama Abdul Ka'bah. Au Abdul Hasan atau Abdul Hasan. Au Abdul Ali
Abdu Ali, tidak boleh, haram hukumnya. Wa kadza, begitu juga haram kullu ma udifa ilaihi bil ubudiyati li ghairi asma'ihi ta'ala li ihamihi at-tasyrik. Begitu juga diharamkan memberikan nama Abdul yang disandarkan bukan kepada nama Allah. Bakir itu bukan nama Allah, terus ditambahin Abdul, berarti Abdulnya disandarkan kepada Bakir, itu haram hukumnya. Li'ihamihi at-tasyrik, karena berpotensi mengandung kesyirikan. Syirik, musyrik. Kalau musyrik agak ada pengampunannya. Namanya siapa? Abdul Hasan, hambanya Hasan. Loh, kamu tuh Abdullah, hambanya Allah, bukan hambanya Hasan. Abdul Bakir, kagak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Begitu saya ceramah yang ke-7, ustadznya hadir, melongo dia. Berarti baca kitabnya belum nyampe sini. Udah langsung protes di depan orang banyak. Ya saya sih, dia nggak tahu ya. Orang kampung juga nggak tahu, ya biarin saja. Ya sekarang kan dia udah tahu. Asal ngomong aja. Ntar dulu ya, saya juga nggak protes. Kalau saya protes di depan orang banyak, malu dia. Ya udah, saya diem aja. Nah, baru kita terangkan. Orang nggak tahu jangan diladenin. Kasih aja dalil-dalil, kasih pemaparan yang jelas, kasih sesuatu yang jelas, ya insya Allah hatinya nerima. Oh, pantesan Abdul Bakir diganti Muhammad Bakir. Tuh. Saya punya teman namanya Amin Abdul Farid. Amin Abdul Farid, satu kelas. Ini di YouTube, kalau dia ngeliat dia ketawa. Nah, itu diganti sama Kiai Amin Abdullah Al-Farid. Jadi Abdullah Al-Farid. Nggak boleh nama Abdul kalau bukan kepada nama Allah. Nggak boleh. Abdul Askaryono, nggak boleh. Nggak boleh. Abdul Yunus, nggak boleh. Illa bi abdin nabi, kecuali kalau kita ngasih nama Abdul Nabi. Itu tidak haram, tapi makruh. Nah, makruh kan jelek juga. Orang kita sandarkan kepada Abdul Nabi aja nggak boleh. Siapa nama anakmu? Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Muhammadin, nggak boleh. Tetap makruh, tapi tidak sampai haram. Hambanya Muhammad, makruh. Tapi selain itu haram. Harus disandarkan kepada nama Allah. Abdul Aziz, kan nama Allah Aziz. Abdul Qahar, Abdul Jabbar, Abdul Latif, itu apa namanya? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu milik siapa? Gitu caranya. Paling cakep. Khairul asma ma'ubbida summa ma'humida. Sebagus-bagus nama yang diawali dengan Abdul atau diawali dengan Muhammad. Titik, tidak boleh. Jelas ini banyak sekali. Tidak boleh juga menamakan anak wa malikul amlak wa hakimul hukama, nggak boleh. Raja dari segala raja, tidak boleh. Nama anakmu siapa? Raja dari segala raja, haram. Raja dari segala raja itu Allah. Wa hakimul hukama, hakim segalanya hakim. Wah, hakim yang paling adil. Hakim di antara semua hakim, tidak boleh, itu Allah itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Banyak udah diterangkan. Ada juga yang namanya jelek, ganti. Siapa namamu? Nama saya Sulit, ganti mudah gitu. Sulit. Ada dulu orang Kabang Ilir. Kabang Ilir tetangga, anaknya pondok di Kudus, ditanya sama Pak Kiai, "Bapak namanya siapa?" Laim. Namanya Laim. Laim itu artinya durhaka. Apakah diganti? Jangan Laim, Pak. Zaim. Zaim. Kan mirip-mirip. Laim sama Zaim. Diganti Zaim. Zaim artinya pemimpin, pimpinan. Kalau Laim artinya durhaka. Diganti. Bapak namanya siapa? Sulit, Pak Ustaz. Diganti. Ada orang Madura datang ke rumah Gus Dur, minta nama anak. Bapak, nama anaknya siapa? Mat Soleh. Mat Soleh.
Kata Gus Dur, oh Muhammad Soleh, jangan Mat Soleh doang. Oh baik Gus, Muhammad Soleh, jangan Mat Soleh. Ya oke. Terus bapak sendiri namanya siapa? Mat Yusuf. Jangan Mat Yusuf, Muhammad Yusuf. Cakep. Nah, begitu ditanya tinggalnya di mana? Maksudnya dia di belakang madrasah. Takut disalahin lagi, tinggalnya di mana? Di belakang Muhammad Madrasah. Di mana? Itu Gus, di belakang Muhammad Madrasah. Gus Dur lama mikir, Muhammad, oh maksudnya madrasah. Nah itu. Lah kalau mau madrasah nggak usah ditambahin Muhammad Madrasah. Daripada saya disalahin lagi katanya. Mat Soleh. Yang benar Muhammad Soleh. Bapak Mat Yusuf. Loh bukan, Muhammad Yusuf. Lah bapak tinggalnya di mana? Itu Gus, di belakang Muhammad Madrasah. Bukan Muhammad, itu tetap madrasah. Masa Muhammad Madrasah? Ya Gus Dur dilawan. Walau mata, terakhir pembahasan kitab tentang akikah. Walau mata, dan andaikan mati sopo al mauludu, bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia, qabla sabi'i, sebelum 7 hari dari kelahirannya, sebelum 7 hari, sunnah tasmiyatuhu, tetap disunahkan memberikan nama. Ya, baru lahir, meninggal, keguguran, tetap dikasih nama. Kecuali kalau anak itu belum berbentuk janin. Kayak anak saya baru ya 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Keguguran kan istri sampai dikuret itu. Dikuret. Itu saya kuburin tetap karena emang darah ini kuburin. Kata emak, kagak dikasih nama Ji. Enggak, Mak. Karena belum berbentuk bayi, ya, belum berbentuk janin, baru darah, itu tidak disunahkan untuk dikasih nama. Nggak usah dikasih nama. Nah kita mau ngasih nama apa? Belum jelas lanang apa wadon. Iya kan? Nah, udah aja namain dua-duanya. Apa misalnya namanya? Namain 2. Hambali Suyanti. Ya malah kagak pantas dua-duanya. Dah, mudah-mudahan barokah. Udah Isa kan? Udah ya, titip. Ntar. Baik. Boleh. Kalau kita bayi baru lahir kan bisa kita disunahkan azan kuping kanan, Komat kuping kiri. Nah kalau mayit pada umumnya kita dulu azanin kuping kiri. Oh iya benar. Karena kan dia ngadepnya ke sono ya. Iya. Itu bagaimana? Nggak apa-apa, boleh. Benar ini, cerdas. Berarti kepikiran begitu. Karena kalau orang dikuburin kuping kanannya ada di mana? Di bawah. Kagak mungkin dia ngajar nombok ke bawah begini. Iya benar. Nggak apa-apa, boleh. Terus guru kita bacain Nanzalna dan Suratul Ikhlas itu buat orang yang mati. Iya. Ya boleh. Terutama dibikin bundaran tanah. Nah ini cakep. Di kitab Sab'atu Kutubin Mufidah, saya ulang, nama kitabnya Sab'atu Kutubin Mufidah. Jadi orang yang mati meninggal dunia, terus tanah diremek-remek. Kalau kita bikin bantalan ya, bikin bantalan. Orang Jawa namanya geluh. Bikin bantalan dibacain Inna Anzalna. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Ya nggak apa-apa, yang penting ganjil lah bacain. Bacain Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1 buletan 7 kali, 5 kali boleh. Taruh di sini, bakal bantalan. Itu orang yang dikuburkan itu terbebas dari siksa kubur. 1. Pendapat yang lain dimudahkan menjawab setiap pertanyaan munkar dan nakir. Itu luar biasa dibacain itu. Jadi Inna Anzalna itu luar biasa. Dibaca buat bayi baru lahir ataupun orang yang meninggal dunia. Luar biasa. Ya. Jadi kita nih yang udah ngaji jangan sampai ninggalin itu. Ada keluarga kita meninggal, orang yang kita sayang, apa bapak, apa emak, apa siapa. Dibacain. Inna Anzalna dibacain. Ya. Jelas ya? Dah, mudah-mudahan barokah.
Al-Fatihah. Shiratal ladzina waladdallin rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi